Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Nur Maludia dengan NIM 18102011164. Saya dari PSIK 5C2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan melakukan evaluasi RJP pada bayi dan anak atau resusitasi jantung paru. Nah, RJP sendiri yaitu langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas dan atau sirkulasi darah di dalam tubuh itu yang terhenti. Nah, tujuan dari resusitasi jantung paru itu agar menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Nah, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan dalam melakukan RJP, yaitu ada APD yang harus dipersiapkan seperti apron, kemudian ada juga kacamata, handscoon steril, ada masker, kemudian ada penutup kepala. Nah, yang kedua yaitu alat hisap lendir. Nah, alat hisap lendir itu yang tujuannya untuk mengeluarkan lendir yang berada di dalam tubuh si bayi atau anak, nanti dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada alat suction kateter. Nah, ketika kita tidak ada alat hisap lendir yang manual, kalau di rumah sakit biasanya disediakan seperti suction kateter yang nanti dihubungkan dengan mesin suction. Nah, kemudian bisa juga menggunakan mukus ekstraktor. Selain itu juga ada endotracheal cup, ada laryngoskop, kemudian ada back and forth mask. Selanjutnya ada selang oksigen, kemudian ada obat epinefrin. Nanti diberikan saat bayi setelah di VTP dengan menggunakan back and forth mask itu tidak berhasil, maka kita bisa menggunakan obat epinefrin. Kemudian ada cairan NS atau bisa juga diganti dengan ringer laktat. Kemudian sediakan juga stetoskop, kemudian klem umbilikus, ada juga gunting, linen untuk bayi, bisa disediakan 2 atau lebih. Kemudian infant warmer itu nanti yang tujuannya untuk agar bayi itu tetap hangat. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya kita langsung saja. Yang pertama kita biasanya kalau di rumah sakit sudah tersedia infant warmer, kita bisa dihidupkan kemudian disesuaikan agar bayi itu tetap hangat saat bayi itu tiba di lokasi. Nah, kemudian bisa kita posisikan bayi itu semi ekstensi, jangan terlalu ekstensi, nanti agar tujuan dari semi ekstensi itu akan mempermudah untuk mengeluarkan lendir dan juga proses saat VTP berlangsung. Posisikan semi ekstensi, leher itu bisa posisikan dengan benar. Nah, jika masih ada hambatan jalan nafas, maka bisa hisap lendir dengan alat atau kita bisa berikan rangsang taktil dengan mengetuk bagian telapak kaki. Kita ambil terlebih dahulu lendir yang ada pada bagian tubuh bayi dengan menggunakan alat hisap. Pertama kita mengeluarkan terlebih dahulu pada bagian mulut, buang. Kemudian kalau masih ada hambatan, kita bisa hisap lagi pada bagian hidung. Nah, kalau tidak, kita berikan rangsang taktil dengan diketuk-ketuk pada bagian telapak kaki.
Nah, kita kemudian bisa evaluasi frekuensi denyut jantung. Jika bayi itu masih kesulitan nafas, maka gunakan back and forth mask. Nah, nanti selanjutnya kita juga harus evaluasi terus suara jantung dengan menggunakan stetoskop. Kita berikan. Nah, posisinya seperti ini. Yang bagian sini kita memegang bagian pemompanya, kemudian kita sesuaikan pada mulut bayi dengan tangannya membentuk huruf C, kemudian kita tangannya bisa membuka mulut bayi. Nah, pada corong bagian sini kalau bisa menutupi semua bagian mulut bayi. Lalu kita berikan tekanan. Nah, berikan tekanan dengan cara pompa lepas-lepas. Pompa lepas-lepas. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa evaluasi, kemudian lihat suara jantung dengan menggunakan stetoskop. Nah, kemudian apabila lendir itu masih ada, maka suction dengan menggunakan mesin suction seperti ini. Nah, mesin suction itu biasanya sudah terhubung dengan alat suction, biasanya sudah terhubung dengan mesin suction. Nah, langsung saja di suction nanti sampai bersih. Ini alatnya biasanya sudah dihubungkan dengan alat suction. Nah, kalau sudah bersih dari mungkin lendir atau darah-darah dari sang ibu, nah kita baru bisa berikan tekanan kembali. Tekanannya berikan tekanan maksimal. Nah, itu berikan selama 30 detik dengan cara pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas seperti itu. Nah, apabila bayi masih paru bayi itu belum mengembang, walaupun sudah diberikan tekanan maksimal atau posisi bayi yang disesuaikan, itu kita bisa berikan dengan ETT atau endometrium thoracal tube. Langsung aja. Kemudian kalau sudah, kita berikan tekanan lagi dengan cara pompa lepas-lepas selama 30 detik. Kemudian kita cek kembali frekuensi jantungnya. Kalau heart rate-nya masih di bawah 60, maka kita berikan VTP dan kompres dada. Nah, untuk melakukan VTP dan kompres dada itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Nanti kita bisa dilakukan dengan 2 orang, yaitu yang satu kita melakukan kompresi dada dan yang satu lagi kita melakukan VTP. Nah, untuk melakukan VTP dan kompresi dada yaitu kita bisa menggunakan 2 ibu jari atau dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, untuk iramanya sendiri yaitu nanti 3 kali pompa, kemudian nanti 3 kali tekan, kemudian 1 kali pompa. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, kemudian baru pompa, 1, 2, 3, kemudian baru pompa. Nah, setelah itu kita cek kembali menggunakan stetoskop. Nah, kalau hasilnya heart rate-nya masih di bawah 60, kita bisa memasang endotracheal tube atau ETT. Kemudian kita bisa persiapkan ETT-nya. Untuk bayi yang aterem biasanya kita pilih yang ukuran 3 sampai 3,5. Nah, selain itu kita juga bisa persiapkan laryngoskop
Dan pastikan laringoskop itu menyala. Kita bisa pegang laringoskopnya di tangan kanan kita, kemudian ETT-nya kita bisa pegang sebelah kiri, dan kemudian bisa posisikan bayi itu seperti ini posisinya. Nah, untuk kedalaman ETT sendiri kita bisa sesuaikan, yaitu dengan 3 ditambah berat badan si bayi. Kalau sudah kita bisa fiksasi, kemudian kita bisa pompa VTP dan kompresi dada. Untuk caranya itu tetap sama, iramanya yaitu 3 kali kompresi dada, sekali pompa. Seperti itu. Kalau sudah, kita juga periksa kembali frekuensi nafasnya seperti apa, frekuensi jantungnya seperti apa. Apabila masih di bawah, heart rate-nya di bawah 60, kita bisa berikan obat epinefrin. Nah, jika belum bisa, kita bisa berikan obat epinefrin 1 ampul, kemudian nanti bisa diencerkan dengan NS atau rinjal hingga 10 cc dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per 3 kg berat badan. Nah, untuk pemasangannya bisa dipasang pada umbilikal atau pada ETT. Langsung saja kita biasanya langsung dipasang pada ETT. Setelah itu kita bisa kompresi dada dan berikan VTP. Sama seperti tadi iramanya, 3 kali kompresi dada, kemudian kita berikan 1 kali pompa, kemudian kalau setelah itu kita kita bisa periksa kembali bagaimana frekuensi jantung tersebut. Nah, kemudian setelah dievaluasi, jika sudah mencapai semuanya, kita bisa hentikan RJP, tapi tetap dilakukan VTP hingga heart rate itu mencapai 100 atau lebih. Nah, jika kondisi anak itu sudah membaik, kemudian kita bisa cek kondisi anak itu seperti biasa, mulai dari cek TTV lengkap dan kunjungan rutin. Saat semuanya telah selesai, kita bisa tetap lakukan VTP dan kita bisa pindahkan ke ventilator. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi tekanan, kemudian saturasi oksigen, kemudian fraksinya. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.